Yang saya hormati Ibu Ririn dan Ibu Priska, terima kasih kesempatannya untuk mempresentasikan yang pertama tentang kerangka berpikir judul tesis saya. Adapun kenapa saya mengambil judul ini, setelah saya berkonsultasi, pertama saya itu melihat kenyataan yang ada di sekolah saya, isu-isu yang berkembang, dan mengamati bahan ajar ataupun sumber belajar dari siswa. Terusnya saya juga berkonsultasi dengan kepala sekolah tentang solusi ataupun ketersediaan bahan ajar yang ada di sekolah, terutama yang sudah berjalan 1 tahun ini, kurang lebih 1 tahun ini tentang kurikulum merdeka. Nah, jadi berdasarkan pengamatan saya selama di SMP 1 Banda Negeri Semua, adapun isu yang berkembang itu bahwa belum optimalnya penerapan bahan ajar berbasis sosio-saintifik isu pada pembelajaran IPA. Sepertinya memang belum diangkat sama sekali, ataupun bahan ajar yang ada memang belum menerapkan ini, berkonteks ataupun berbasis sosio-saintifik isu. Adapun kenapa saya mengamati isu ini, karena yang pertama itu berdasarkan hasil PISA, literasi sains Indonesia itu masih tergolong rendah. Walaupun di hasil raport pendidikan SMP Banda Negeri Semuang itu untuk literasinya sudah lumayan bagus, tidak merah lagi. Tetapi kenyataannya ketika saya memberikan pertanyaan kepada anak atau anak saya suruh membaca buku paket, mereka itu kadang bingung, Bu. Bingung dalam menerjemahkan pertanyaan ataupun menganalisis ataupun memahami konsep berdasarkan bahan bacaan tersebut. Terus yang kedua itu bahan bacaan siswa atau buku paket belum mencukupi. Ini karena kurikulum merdeka, jadi terus terang di sekolah saya itu hanya ada 32 buku, sedangkan satu kelas itu isinya 34. Jadi itu juga nggak boleh dibawa pulang sama anak, dipakai bergantian setelah jam pelajaran di kelas A diganti ke kelas B. Jadi tidak dibawa anak pulang. Sehingga menurut saya bahan bacaan atau bahan ajar atau bahan untuk siswa mempelajari materi itu belum mencukupi. Terus walaupun sebenarnya siswa bisa mencari bahan bacaan mereka melalui internet ataupun apa, tapi karena kondisi lingkungan memang kurang mendukung juga, karena di daerah kami itu untuk sinyalnya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Terus yang ketiga, siswa hanya mendapatkan materi pelajaran dari buku paket. Karena itu tadi, karena untuk sumber internet hanya tidak semua anak ada HP, terus tidak semua juga walaupun ada HP tidak semua mendukung ada kuota. Terus sinyal juga mungkin tidak mendukung, sehingga kalau anak untuk mencari bahan ajar di selain sumber buku paket agak kesulitan juga. Terus selanjutnya buku paket yang saya amati itu belum mengaitkan dengan isu-isu lokal ataupun isu global yang berkembang. Terus yang keempat, karena dari bahan bacaan anak itu sendiri kurang, sehingga hasil belajar dari anak itu ketika kita mengadakan penilaian ataupun ujian, hasilnya masih di bawah kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau KKTV. Nah, ini menurut saya sangat sinkron karena memang anak sumber bacaannya kurang, kemauan mereka juga untuk membaca kurang, sehingga berdampak pada hasil belajar anak yang masih di bawah KKTP. Terus pembelajaran masih berpusat pada guru. Saya akui memang sebagian besar guru-guru kami pusat pembelajarannya masih pada guru. Kenapa juga? Karena ini ditambah lagi dengan selain memang gurunya sudah kurang punya keinginan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Di samping itu juga sebagian besar memang guru-guru yang udah senior. Jadi untuk media IT ataupun apa memang mereka sangat kelemahan, Bu, untuk menggunakannya. Terus di samping itu juga alat medianya seperti LCD memang kurang, hanya ada 2 yang bisa dipakai, itu juga bergantian 14 kelas. Kadang-kadang sudah dipakai guru informatika,
guru yang lain udah nggak bisa lagi pakai. Terus yang selanjutnya, kurangnya inovasi guru dalam penerapan model pembelajaran yang inovatif. Saya juga akui ini, teman-teman saya, mungkin saya sendiri juga kadang-kadang tidak selalu menggunakan mode pembelajaran yang inovatif. Mungkin hanya dalam satu bab itu hanya dua kali mungkin yang menggunakan PBL atau menggunakan apa. Yang lainnya ya itu tadi, ceramah, apa namanya, karena anak juga nggak ada bahan bacaan, Bu. Jadi otomatis mereka harus tetap dirangkumkan, karena kalau tidak dirangkumkan, ya mereka sumber belajarnya nggak ada. Terus selanjutnya, nah berdasarkan sebab ini, setelah saya analisis, akan berdampak pada menurunnya literasi sains dan keterampilan berpikir siswa. Kenapa saya mengambil apa namanya berbasis sosio-scientific issue? Karena menurut saya, karena rencananya saya ngambil materinya itu yaitu tentang pemanasan global. Dengan harapan saya setelah saya menerapkan bahan ajar berbasis sosio-scientific issue ini, selain anak saya tertarik dengan bahan ajar yang saya buat, dapat memotivasi mereka untuk terus memahami materi ataupun konsep dan punya keinginan untuk terus membaca, sehingga harapan saya setelah mereka membaca dan memahami serta mengaitkan dengan isu-isu lokal ataupun global yang berkembang, pemahaman anak menjadi meningkat sehingga nilai ataupun hasil belajar mereka juga meningkat dan berdampak positif juga supaya mereka kelak tidak atau bisa mengurangi dampak dari pemanasan global atau mengurangi apa namanya penyebab-penyebab pemanasan global tersebut. Jadi saya menyimpulkan mengambil judul tesis saya pengembangan bahan ajar berbasis sosio-scientific issue untuk meningkatkan literasi sains dan keterampilan berpikir kritis siswa pada pembelajaran. Itu Ibu paparan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nelly. Oke, sebelum nanti ke saya dan Bu Ririn, monggo silahkan teman-teman, Bapak dan Ibu yang lain, ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan saran dari kerangka judul Bu Nelly paparkan barusan. Ada yang ingin memberikan masukan atau ingin bertanya, Bu, kenapa seperti ini? Kenapa memilih ini? Monggo, siapa? Pak Ando serius banget mukanya. Kalau saya lihat dari yang sudah diunggah, ini ada irisan dengan Bu Ocun. Ini Tapi beda bestie ya. materi. Iya, maksudnya masih ada satu tema sosio-scientific issue. Gitu kan. Ini saling beririsan. Kira-kira Bu Ocun ada yang ingin saran Bu jangan ini jangan itu atau memberikan kritik yang lain, ada nggak Bu Ocun? Ayo Bu Ocun, kasih saya pencerahan. Ya karena kami berdekatan jadi ya sehati ya Bu ya. Tapi kalian tidak saling gibah ya selama bulan puasa Enggak, ini ya. Oh enggak. Kecuali habis buka. Enggak. Kecuali habis buka. Ada. Beda kabupaten juga Bu sekarang Bu. Pulang kampung. Oh, pulang kampung. Bukannya hari ini sudah mulai sekolah ya? Jadi apa ya? Bukan cuma beririsan ya Bu ya. Apa ya? Ya. Saling mendukung. Kembar lah ya. Saling melengkapi. Kembar siam ya kalau bayi. Kembar siam. Ini harusnya Cuma bisa bedanya jadi kalau untuk saya kan di bagian LKPD-nya. Satu topik ya. Iya Bu. Satu CP itu ya. Satu CP beda di materinya Materi. dan di pengembangannya. Kalau Mbak Ocun materinya apa ya? Pencemaran lingkungan. Oke. Kalau melihat dari sebab, dari akibat, isu, dan sebab, apakah ada kejanggalan atau ada yang perlu dibenahi dari kerangka judul yang diajukan oleh Bu Nelly, Mbak Ocun, dan Bapak Ibu yang lain? Bisa ya? Tahu Bu.
Apa? Jadi kalau eh, membandingkan antara yang saya buat dengan yang Bu Nelly sudah paparkan gitu. Jadi eh, di sini kan kalau untuk di sekolahnya Bu Nelly itu hasil observasi kemarin ya Bu ya, Ya. hasil UNBK-nya itu memang literasinya untuk nilai literasinya bagus gitu kan ya untuk rapot mutu sekolahnya. Namun tetap masih ditingkatkan terkait kondisi di lapangan ya. Mungkin teknis lah ya kalau untuk UNBK itu. Iya. Mungkin anak-anak dapat mukjizat ataupun bantuan yang lainnya jadi lainnya bisa Mendongkrak. bagus gitu ya. Terus untuk apa ya? Muatannya mungkin untuk di bagian pembelajaran IPA-nya, Bu. Jadi kalau yang saya buat itu kan bagaimana seharusnya pembelajaran IPA saat ini. Nah, nanti di bagian faktanya, kondisi pembelajarannya kan tadi sudah Ibu paparkan ya bahwa di sini pembelajarannya masih berpusat pada guru, terus inovasi gurunya juga masih sangat apa ya, masih kurang gitu kan ya. Jadi untuk bagian apa ya, kondisi real yang seharusnya pembelajaran IPA-nya di sini menurut saya belum muncul gitu. Cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ocun. Bu Nelly mau menanggapi? Mungkin maksudnya Bu Ocun ditambah kolom apa lagi kali ya? Bukan, apa gimana? Kan di sini Apa sebab dijabarkan? mungkin nanti ini di kolom sebab ini kan bisa jadi ini faktanya ya Bu ya. Nah di bagian isu yang ada itu kan bisa bagian-bagian kondisi realnya ya, kondisi ideal saat ini. Misalkan pembelajaran IPA itu seharusnya seperti apa. Nah, jadi antara kenyataan dengan harapan dengan fakta itu kan pasti ada perbedaan. Makanya kita nanti mengambil satu judul gitu ya, sehingga memang kedua bagian ini ada apa ya kesenjangan gitu, makanya kita ambil judul itu. Ya. Begitu sih. Makasih Bu Ocun. Yang lain ada ingin menambahkan? Oke, mungkin dari Bu Nelly, ini kan pemaparan sebabnya tadi dijadikan satu. Jadi nanti ketika mulai menulis latar belakang, Bu Nelly harus bisa memisahkan mana yang hasil observasi, kemudian mana yang hasil wawancara, kemudian hasil dari kajian literatur, mana yang hasil penelitian-penelitian terdahulu. Jadi nampak jangan, ini kan hanya inti-intinya ya Bu yang dituliskan di sini sebabnya. Sebab ini ada dasarnya atau berdasarkan opini dari si peneliti. Di sini kan sebagai peneliti Bu Nelly. Jadi Bu Nelly ingin meneliti ini, jadi dicari-cari nih kekurangannya. Ini opini pribadi atau memang ada fakta di lapangan. Di sini misalnya berdasarkan hasil PISA, kan berarti ada literaturnya, kemudian literasi sainsnya ini urutan berapa atau berapa poinnya, tergolong masih rendah, ini rendah dari berapa gitu kan. Yang tergolong rendah itu klasifikasinya seperti apa. Kemudian bahan bacaan siswa atau buku paket belum mencukupi. Kriteria cukup itu seperti apa? Jadi tadi kalau Bu Ocun memberikan saran, coba Bu Nelly bisa menampilkan keadaan idealnya seperti apa. Kemudian di lapangan hasil observasinya, oh ternyata bahan bacaan tadi hanya 32, sedangkan perbandingan dengan siswa di kelas atau siswa untuk kelas tingkat satunya itu ada berapa, jadi kurang mencukupi. Jadi belum mencukupinya ini tergambar, bukan hanya menyatakan atau pernyataan belum mencukupi versi siapa gitu. Tapi kalau misalnya tadi ada idealnya seperti apa, iya dipaparkan. Itu nanti harapan kami di latar belakang itu sudah muncul, jadi bukan hanya opini-opini tapi ada sumbernya. Seperti juga buku paket ada yang belum mengkaitkan dengan isu-isu lokal atau global yang berkembang. Nah, di sini ada dua, ada isu Ibu akan menggunakan isu-isu lokal atau global yang akan nanti lebih mudah untuk dipahami siswa terkait dengan materinya kan pemanasan global. Nah, di sini
harus dibatasi dulu sosio-scientific isu itu yang seperti apa. Versi dari penelitian yang akan digunakan. Definisi operasionalnya menurut Bu Nelly itu nanti seperti apa. Kemudian karena tadi di awal kita kan juga harus menyinkronkan bahwa kemampuan literasi siswa di sekolahnya Bu Nelly, khususnya hasil pengamatan, itu masih belum kemampuan untuk memahami, menganalisis itu kan masih kurang. Nah, jadi mana yang lebih memungkinkan isu-isu lokal yang ada di sekitar atau kehidupan atau lingkungan ya paling jauh satu provinsi Lampung gitu, misalnya nanti terkait dengan pemanasan global itu apa yang siswa mungkin tahu kejadiannya, kemudian bisa untuk digali lebih jauh. Kalau misalnya nanti isunya es yang mencair gitu di kutub gitu. Itu kan siswa juga harus membayangkan lagi gitu kan. Nah, itu nanti harus dipilih, dicermati lagi sesuaikan dengan topik dan beberapa sebab atau masalah yang sudah Ibu rincikan di awal. Jadi harus ada kesinambungannya, sinkronnya, benang merahnya seperti apa. Nah, juga untuk hasil belajar banyak di bawah kriteria. Nah, ini kan yang Ibu pasti punya datanya. Nah, itu nanti di latar belakang juga dimunculkan data yang seperti apa. Kemudian dari masalah-masalah yang sudah dipaparkan ini, mana sih yang paling urgent? Harus ada yang paling urgent untuk segera diselesaikan. Seperti Ibu kalau PPG itu sudah ada mengidentifikasi, kemudian nanti ditanya lagi, sudah ada beberapa masalah yang muncul, kemudian urgensinya mana yang harus atau menjadi pokok. Kalau di sini kan Ibu akhirnya akan meningkatkan literasi sains dan keterampilan berpikir kritis. Kira-kira itu nanti tabrakan nggak Bu gitu, atau nanti kesulitan atau enggak? Ketika literasinya pemahaman atau kemampuan menganalisis itu ternyata menurut Bu Nelly masih sangat perlu ditingkatkan, ketika Ibu meminta untuk atau akan meningkatkan keterampilan berpikir kritis, itu treatment apa yang nanti akan Ibu tambahkan di bahan ajar berbasis SSI ini agar yang tadinya literasinya masih kurang optimal bisa juga mendongkrak keterampilan berpikir kritisnya. Bukan tidak mungkin gitu, tapi harus ada Ibu bisa mengkaji dari mungkin penelitian-penelitian sebelumnya bagaimana keterampilan berpikir kritis siswa di SMP atau tingkat SMP itu bisa meningkat. Harus ada treatment apa di dalam bahan ajar itu. Jadi untuk men-trigger kemampuan itu muncul, apalagi sampai meningkatkan. Itu sedikit catatan dari saya. Mungkin dari Bu Ririn ada yang mau ditambahkan? Baik, untuk Bu Nelly, Ya, Bu. sepertinya kan sudah pernah nulis ini ya, skripsi. Kalau menurut hemat saya supaya lebih mudah, karena ini isu itu kan sesuatu yang bisa jadi fakta, bisa jadi enggak juga gitu kan. Nah, ada baiknya untuk membuat kerangka ini supaya terlihat nih, kan tujuan untuk dibuat kerangka ini supaya Bapak Ibu memiliki pemikiran, tahu nih apa yang mau saya omongin di latar belakang di bab 1. Paragraf pertama saya mau ngomong apa, paragraf kedua saya mau ngomong apa, paragraf ketiga dan seterusnya ngomong apa. Begitu ya. Nah, supaya itu ketemu rentetannya, alurnya itu enak bacanya, maka seperti kita ketahui bersama, untuk menjadi sebuah judul itu berarti harus ada yang namanya permasalahan. Permasalahan timbul itu berasal dari adanya kesenjangan antara fakta dengan kondisi ideal. Nah, untuk itu di bagian kerangka ini ada baiknya Bapak Ibu boleh deh mau yang memaparkan tentang fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dulu, ataukah kondisi ideal dalam pembelajaran atau kondisi ideal pendidikan itu seperti apa? Itu yang dipaparkan. Sehingga kalau misalkan membuat kerangkanya, dibagi nih kolomnya, fakta atau kondisi ideal, kemudian disandingkan dengan faktanya. Kalau misalkan kondisi ideal itu proses pembelajaran harusnya apa? A, B, C, D. Maka ketika A, B, C, D itu kita coba lihat di fakta di lapangan. Untuk tahu fakta di lapangannya seperti apa, Bapak Ibu harus melakukan yang namanya
penelitian pendahuluan gitu. Kalau bisa sudah ada eh, katakanlah walaupun itu di kelas Bapak Ibu setidaknya ada bentuk legalnya gitu, yaitu berupa lembar pengamatan kah atau instrumen lainnya yang bisa mendukung oh itu terjadinya maksudnya penjaringan datanya benar loh, sehingga seperti tadi yang disampaikan Bu Friska. Nah, apa yang ada di kolom abu-abu ini tidak lagi terkesannya berupa asumsi, tetapi memang ada datanya, maksudnya real gitu. Sehingga pada bagian kerangka ini ada baiknya Bapak Ibu dibuat kalau misalkan kesulit dalam seperti ini, buat deh tabel. Tabel pertama kolomnya tentang fakta-fakta atau kolom pertama isinya tentang kondisi ideal. Kondisi idealnya seperti apa? Bapak Ibu ingin membidik dari aspek apanya? Dari aspek proses pembelajarannya, aspek kemampuan gurunya kah, atau dari aspek hasil belajar yang diperoleh siswanya, gitu ya. Kondisi idealnya seperti apa? Nah, nanti di bagian fakta-fakta yang ditemukan kaitannya dengan yang tadi kondisi ideal tadi itu ada nggak miss-nya? Maksudnya kok jomplang ya faktanya apa kondisi idealnya harusnya di sini tapi faktanya masih di bawah gitu kan berarti ada kesenjangan. Nah ini yang namanya masalah. Tapi kalau oh idealnya rata-rata apa namanya hasil belajar siswa itu harus mencapai misalkan KKM-nya adalah 80 udah mencapai semua faktanya loh berarti kan nggak ada masalah, berarti kan tidak ada yang perlu diselesaikan. Nah sedangkan solusi atau judul dari Bapak Ibu sekalian merupakan solusi atas permasalahan yang ditemukan di lapangan itu tadi, gitu ya. Iya, Bu. Jadi nanti supaya lebih gampang dibuat tabel dulu deh, tabel apa namanya tabel tentang kondisi ideal, kemudian sebelahnya tabel tentang fakta-fakta. Jadi nanti kan ketemu tuh di bawahnya, oh ternyata permasalahannya ada di sini loh. Tuh. Kemudian kedua, pada saat Bapak Ibu menyampaikan seperti yang di kolom abu-abu ini, fokus pembelajaran IPA-nya tadi itu memang belum belum kelihatan ya, karena kita kan concernnya ke apa mapelnya mapel IPA. Jadi ada baiknya pembelajaran IPA itu untuk disebut terus-menerus. Selain nama si dia, pembelajaran IPA juga harus disebut terus-menerus ya. Karena oh iya ini memang tesis untuk apa namanya apa pembelajaran IPA gitu. Kemudian fokus dari apa namanya fakta-faktanya yang terkait dengan apa masih dalam lingkaran dari skup penelitiannya Bapak Ibu terkait dengan tesis yang masih ada hubungannya dengan apa namanya tesis Bapak judul Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Kalau misalkan Bu Nelly tentang buku paket pengembangan bahan ajar berarti sampaikan di situ bahwa berdasarkan nanti hasil observasi gitu atau berdasarkan wawancara. Jadi yang disampaikan itu tidak terkesan seperti opini gitu. Karena kita kan ini ilmiah, ada dasarnya, ya. Saya tadi nyari-nyari apa waktu pas masih kuliah kemarin itu kayaknya gimana filenya, maksudnya contoh supaya bisa nemu kerangka. Jadi apa terus apa dulu gitu yang dilakukan, tunggu dulu. Jadi sudah agak ketemu, cuman pas diminta ya jadi cek ini dulu ya. Kayaknya saya juga pernah memberikan contoh di Metopen dulu, kerangka sampai lahirnya judul dari beberapa penelitian terdahulu ya, Bu Nelly ya. Iya, Hmm. Bu. Iya. Saya coba share screen ya. Maksudnya ini mungkin sebagai tambahan pengetahuan dari Bapak Ibu supaya nanti kita nih di tiap paragraf mau ngomong apa sih? Karena kan selama ini nggak tahu nih mau ngomong apa. Akhirnya pas oh udah buat-buat aja ya nggak apa-apa gitu, buat-buat aja. Tapi ketika buat-buat aja dibaca, aku nggak nyambung ya. Satu ke kiri, satu ke kanan. Nah supaya alurnya ketemu, saya share screen dulu ya. Tutup ya, Bu. Oke, nggak saya bisa langsung Bu? Ya, Ibu Bisa kan kan ya? host. Bisa. Oh, terus.
Oke, ini sebenarnya tugas di mata kuliah Zoom, Bu. saya waktu Terlalu kuliah kecil. kemarin. Hah, kecil? Zoom. Iya, nggak pakai kacamata ini. Nah, Berarti permasalahan ada di matanya siapa? Ayo. Baik. Ah, ini sebenarnya tugas mata kuliah dari apa namanya ketika kemarin saya menempuh S3. Cuman menurut saya ini cukup membantu. Artinya gini, ketika kita mau ngambil judul dengan judul ini berarti ada aspek-aspek yang bisa kita sampaikan yang mau kita bahas di sini. Yang pertama yaitu terkait dengan kompetensi 4C, berarti kompetensi abad 21. Nah, di kompetensi abad 21 kan ini dipecah lagi ya. Ada 4 macam. Nah, 4 macam itu kita mau ngomongin apa nih tentang 4 itu, gitu ya. Kemudian apalagi selain dari kompetensi abad 21, oh kita mau fokus ngomongin tentang PJBL. Maka kita harus ada omongan nih tentang PJBL. PJBL itu apa aja sih materinya yang maksudnya yang akan dibahas. Kemudian media pembelajaran sebagai media nah berbasis digital. Berarti kan itu terkaitnya dengan media pembelajaran. Karena fokus saya pada calon guru, maka saya harus membahas nih calon guru itu idealnya seperti apa gitu. Dipecah-pecah gitu, di breakdown. Jadi Bapak Ibu ini sebenarnya udah masuk ke bab 2-nya ya. Cuman kurang lebih seperti ini untuk membuat supaya Bapak Ibu bisa punya gambaran nanti bab 1 gimana cara ngomongnya gitu. Nah, di sini ada nih kan yang saya warnai. Nah, ini dari Antis. Berarti ini kalimat ini saya peroleh dari hasil analisis artikel yang kedua. Nah, dan seterusnya. Jadi ada asbabun nuzulnya. Jadi ngomongnya itu nggak cuman nggak cuman asal ngomong, oh tapi yang saya cantumkan di naskah itu ada ini loh, ada sumbernya loh. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa diaplikasikan ke dalam apa namanya tesis Bapak Ibu sekalian. Nanti mau bentukannya formatnya terserah kayak gimana, cuman kurang lebih supaya tahu nih arahnya mau ngomongin apa aja, Bapak Ibu mulai apa ya merinci deh yang mau diomongin apa aja. Nanti diseleksi lagi cocok nggak atau diatur lagi mana yang duluan gitu, sebelum menjadi kalimat yang panjang. Jadi ide pokoknya itu, karena kan satu paragraf itu kan satu ide pokok. Oke, Bu. Terima kasih Bu Ririn, Ibu Rizka atas masukannya. Mudah-mudahan nanti saya dapat ilhamnya untuk mencari Ilham benang tetangga sebelah merah bahaya, Bu. Nanti marah Bu istrinya. dari paragraf ke paragraf. Nanti saya perbaiki lagi Bu. Terima kasih atas Oke. saran dan masukannya. Untuk semuanya sih sebenarnya ya. terima kasih Bu Nelly. Tapi ini judul sudah di-approve oleh PA ya Bu ya? Waktu yang para proposal itu kan saya ngajukan yang kuanti sama itu Bu. Tapi yang di ACC Bapaknya ini. Yang pengembangan. Oke. Iya. Setidaknya sudah ada gambaran. Nanti kalau sudah Bu Nelly sudah tulis dengan rapih dan runtun, kalau tadi mengutip dari pernyataan Bu Ririn, bagaimana keruntuhan masalah yang Bapak dan Ibu tuliskan itu akan memudahkan si pembaca, di sini pembimbing, ya memahami mau kemana, mau apa, dan menyelesaikan apa. Jadi sudah runtun. Jadi ada benang merahnya antar paragraf itu nggak putus. Kalau tiba-tiba di awal membicarakan terkait dengan pendidikan dulu, kemudian di pendidikan itu idealnya bagaimana, kemudian kondisi di lapangan seperti apa, gap-nya munculnya apa. Nah, kemudian dari pendidikan turun ke kurikulum. Jangan nanti ya paragraf pertama terkait dengan pendidikan, terus paragraf kedua langsung media. Dari media nanti loncat ke kurikulum, dari kurikulum loncat lagi ke pembelajaran IPA di sekolah, terus jumlah mahasiswa, pisahnya. Jadi keruntunannya itu juga harus dicermati lagi Bapak dan Ibu. Tadi Bu Ririn sudah memberikan tips, coba di list dulu masalah Bu Nelly tadi kan sudah ada sebenarnya sudah ada poin-poinnya. Nah, kemudian nanti di list lagi.
urutannya agar lebih mudah dipahami dan dibaca itu mana dulu, kemudian setelah paragraf yang ini atau poin pertama, poin keduanya yang mana. Itu tidak hanya untuk Bu Nelly, tapi untuk semuanya. Jadi kita sama-sama sharing ketika salah satu, mungkin nanti nggak bisa semua hari ini presentasi, jadi ketika salah satu sudah mempresentasikan, itu harapannya bisa jadi ATM, amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Seperti itu. Ada Ibu ada masukan nggak Ibu? Misalnya SSI-nya saya ganti apa gitu? Kok Ibu kayaknya putus asa? Bukan putus asa sih Bu. Gimana? Maksudnya kan biar Bu Ecun kan udah ngambil SSI, biar saya ganti gitu, biar nambah banyak itu referensinya gitu. Misalnya seandainya ada gitu masukannya gitu. Justru malah saya senang ada yang satu tema, kemudian nanti bisa dipayungkan justru malah. Kalau misalnya Bu Ririn dan Pak Ahyani ini nanti akan mengajukan penelitian hibah dosennya gitu kan, penelitian hibah fundamentalnya terkait dengan SSI, maka Bu Nelly dan Bu Ocun itu sudah ada di track yang benar, mengikuti dari penelitian pembimbing-pembimbingnya, seperti itu Bu Nelly. Jadi tidak masalah ketika memiliki tema yang sama, misalnya SSI. Misal semua ternyata SSI, tapi SSI versi Bu Nelly, di penelitian Bu Nelly dengan SSI versi Mbak Ocun teliti, itu pasti punya sudut pandang yang berbeda, pasti ada perbedaannya. Seperti waktu itu saya ingat pernah mencontohkan penghapus. Bapak dan Ibu akan melihat dari berbagai sisi, bisa dari atas, dari bawah, dari samping, kanan dan kiri. Nah, itu kan memiliki perspektif yang berbeda. Tugasnya adalah mencari perbedaan itu, mencari novelty-nya atau keterbaruannya gimana. Nah, itu bisa dari mana? Kajian literatur. Lihat penelitian-penelitian terdahulu, track record-nya seperti apa, SSI itu sekarang penelitiannya sudah sampai mana. Kemudian ada, kalau bahasa saya itu, cari celahnya, cari bolongnya di antara penelitian yang sudah dilakukan. Jadi Bapak dan Ibu, selain baca abstrak, saya biasanya yang akan saya tuju pertama di sebuah artikel itu adalah rekomendasi atau sarannya. Penelitian lanjutannya apa gitu. Nah, dari situ kan nanti bisa terlihat, oh di sini ada celah yang bisa Bapak dan Ibu ambil sebagai bahan atau apa ya, tema untuk mengembangkan SSI-nya itu sendiri seperti apa. Disesuaikan lagi dengan karakteristik dan kebutuhan di sekolah dan peserta didik Bapak dan Ibu. Pasti masing-masing sekolah, masing-masing siswa itu punya karakteristik yang beda-beda. Jadi penerapan SSI di sekolah Bu Nelly itu belum tentu nanti juga cocok. Harapannya kan kita bisa diseminasi lebih luas nantinya. Tapi ini kita ambil scoop di populasinya sekolah Bu Nelly dulu SMP-nya sementara untuk mengambil sampelnya. Dari Bu Riden ada yang mau ditambah terkait dengan judul? Saya lagi nyari file yang lebih pasnya. Oh ini nih. Okay. Karena bab 1 kalau tadi kan yang bab 2-nya. Ntar dulu. Oh iya nih. Oke, saya share. Bu Nelly justru jangan ganti-ganti, sudah fokus di situ. Jadi sekarang udah oke, judul fix, move on ke bab 1, bab 2, dan bab 3-nya. Kalau judul lagi nanti memikirkan apa yang cocok. Kayak AI itu suaranya AI. Punya siapa? Punya Bu Riden kan? Hah? Emang Punya suara? Bu Riden. Kayak suara AI tadi. Baik, ini nih tadi yang saya maksud tadi, yang tadi ditampilkan sebelumnya itu kerangka untuk bab 2-nya, yang untuk bab 1-nya seperti ini. Tapi tetap pada prinsipnya setiap satu kalimat itu berasal dari kalimatnya siapa itu ada tuh. Nah, ini dari hasil menganalisis artikel. Jadi ini penelitiannya ini penelitiannya ini. Masing-masing tentang topik-topiknya. Ini kan pertama yang saya tampilkan di sini fakta-fakta tentang kondisi dari
keterampilan berpikir kritis, communication, dan lain sebagainya seperti apa, kemudian fakta tentang media digital, pembelajarannya bagaimana, kemudian pelaksanaan pembelajaran di abad 21 faktanya seperti apa. Nah, harapannya harusnya kan kondisi 4C itu seharusnya seperti apa. Nah, ini ada ditunjukkan dari hasil penelitiannya ini, kemudian dari aspek dipecah lagi membahas tentang communication skill-nya dari A, B, C, dan seterusnya. Setiap kalimat setiap kalimat nomor itu ada apa namanya referensi. Nah, ini yang nomor semua nomornya ini nanti akan menjadi paragraf. Jadi ada alurnya. Ini sudah revisi ke-8 file ini file yang ke-8. Nah, akhirnya ketemu nih masalahnya 1 2 3 4 6. Maka solusinya adalah dari permasalahan ini ditemukan solusinya 1 2 3. Kita dia ini udah sampai mendetail modelnya apa, instrumen untuk mengukurnya, jenis datanya apa. Nah, ini mulai di apa ya, dirinci. Pak Ibu jenis datanya apa, analisis datanya bagaimana. Nah, ini ringkasan. Oke, gitu. Itu referensinya banyak tuh. Mbak Ocit mulai pegang dagu. Aduh, pembimbing saya begini ya. Waduh, kepiye aja lagi. Aku kudu piye. Jadi dibuat seperti ini justru akan mempermudah. Jadi pas terakhir, ternyata saya bisa juga ya berlembar-lembar bikin tulisan gitu. Berawal dari sini. Tadinya kerangkanya ya sangat kurang baik gitu ya. Lama-lama seiring dengan proses kan, revisi, akhirnya hanya ini yang terakhir dilihatin. Jadi kelihatan fakta. Fakta itu saya mau ngomongin apa ya, kasih kolomnya. Untuk ngomongin kalimat ini, nih saya cari nih referensinya siapa yang ngomongin hasil kayak begini ini siapa. Gitu. Maka dibutuhkan apa namanya analisis artikel. Boleh nggak pakai AI? Boleh silakan aja, tapi Bapak Ibu harus benar-benar baca gitu ya. Kau tahu dibohongin sama AI yang nggak sesuai dengan isinya kan? Nah, gitu. Tapi kalau ketika melakukan ini sendiri tahu tuh, oh iya ini tuh artikelnya si ini nih, penelitian dia tentang ini nih. Cukup baca di bagian apa namanya abstraknya aja. Kalau misalkan kita nggak dapet, kadang kan ada beberapa artikel yang dikunci gitu. Udah pakai jurus ninja juga ternyata masih nggak bisa juga gitu kan. Nah, kita kalau dikasih bagian abstraknya, maka kita baca bagian abstraknya, hasil dari penelitian itu apa. Dan biasanya juga di bagian abstrak juga ada rekomendasi secara tersirat di situ. Seperti yang disampaikan Rizka tadi. Bisa jadi apa lubang untuk menambal kita gitu ya. Bagian kesempatan kita untuk memperbaikinya, penelitian kita di situ. Saya rasa itu sih tambahan dari saya. Oke, terima kasih Bu Ririn. Kalau Bu Samiati boleh di-share nggak filenya? Sepertinya ini belum dipublikasi oleh Bu Ririn secara keseluruhan, jadi filenya mungkin formatnya ya nanti bisa Bu Ririn ya. Kalau Apa? filenya boleh di-share. Oh, ya ini zaman kuliah tahun berapa? Oh, Aduh, ini saya, bukan disertasinya ya? iya disertasi. Sudah dipublish belum? Belum. Hmm. Di formatnya aja, isinya dikosongin. Iya, iya. Gitu ya. Kebanyakan kerjaan jadi nggak sempet itu. Padahal banyak sebenarnya di sini yang mau ditulis. Iya kan. Oke, nanti mungkin bisa di-share formatnya. Ya Bu Samiati ya. Bu Acun tadi udah mantap. Oke, terima kasih hari ini. Tadi sudah Bu Nelly presentasi. Eh, Satu lagi mungkin ya Bu Ririn ya. Boleh. Ada yang ingin mempresentasikan atau kita acak? Pano tuh kayaknya siap. Mbak Kiki, Mbak Kiki. Mbak Kiki kan sudah dibaca dan sudah beberapa saran ya.
Bu Ririn. Maunya yang lain biar dapat iya, iya. dapat insight. Yang belum dapat ini siapa? Bu Fatmi. Ya aja Bu. Oke, silakan Bu Oke. Fatmi. Pembimbingnya siapa? Oh, Pak Arif. Arif. Kemarin baru bimbingan hari Sabtu. Lama sekali di atas. Waduh. Banyak koreksi Bu. Nggak apa-apa, Bu. Apa, Bu? Berproses. Halo. Kok ngeheng ya? Ngeheng ya Bu ya? Punya Bu Fatmi nge-hang. Nggak bisa share screen. Ini udah kelihatan nggak Bu? Belum. Belum. Belum ada. Bentar. Tutup dulu, Bu. Oh, sudah. Sudah ya Bu? Ini gambarnya rambut keriting apa otak ya? Otak. Rambut keriting otak ini Bu kayaknya. Oke. Pakai saus kacang enak. Otak-otak dong. Nah, gambarnya hilang. Bentar, Bu. Fatmi aja kaget gitu hilang gambar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ririn dan Ibu Priska selaku dosen mata kuliah proposal tesis dan yang saya tayangi, Bapak Ibu semua. Kali ini saya ingin mempresentasikan flowchart kerangka judul penelitian saya. Baik, saya mulai. Dimulai dari faktanya dulu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kondisi saat ini nih dalam metode pengajaran yang lama, itu guru dominan dalam proses belajar, yaitu dengan metode ceramah, di mana siswa hanya mendengarkan dan memahami pelajaran dari guru. Kemudian untuk dari metode dan model pembelajarannya, metode yang hanya berkomunikasi satu arah itu tidak efektif dalam mengembangkan potensi dan karakter peserta didik karena dapat menimbulkan kejenuhan dan kurang motivasi dalam belajar. Oleh karena itu perlu memperhatikan dasar dan masalah motivasi siswa. Kemudian dari pemahaman konsep, di beberapa tempat tekanan pada pencapaian akademis itu dapat mendorong siswa untuk lebih fokus pada menghafal daripada memahami konsep secara mendalam. Jadi kebanyakan itu prakteknya di lapangan di sekolah ya, itu kebanyakan siswa-siswa itu hanya dituntut karena harus cepat itu, jadi banyak siswa itu cuman mempelajari suatu konsep itu cuma dihafal aja tapi nggak sampai dipahami gitu. Itu prakteknya seperti itu. Kemudian untuk argumentasi ilmiahnya, di beberapa kasus kurang latihan praktis dalam menyusun argumen ilmiah. Kemudian dapat menjadi hambatan bagi pengembangan keterampilan ini. Selanjutnya, ini ada harapan atau kondisi idealnya. Yang pertama,
Itu di dalam pendidikan, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang dikutip dari HB dan Akhirudin tahun 2017, itu pendidikan bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mengembangkan potensi peserta didik termasuk karakter yang kuat dan berintegritas demi kemajuan bangsa. Kemudian untuk metode dan model pembelajaran yang diharapkan yaitu di sini akan diteliti untuk model, ada beberapa model pembelajaran yang diusulkan pemerintah untuk era digitalisasi saat ini. Salah satunya adalah model pembelajaran project based learning yang dikombinasikan dengan flipped classroom yang diharapkan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa dalam mendorong keterlibatan aktif dalam diskusi kelas dan mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Kemudian untuk harapan pemahaman konsepnya, berdasarkan penelitian Alatas F tahun 2014, didapatkan hasil bahwa keterampilan berpikir kritis siswa itu berhubungan dengan pemahaman konsep siswa dengan kategori cukup. Sedangkan untuk argumentasi ilmiah yang diharapkan, yaitu argumentasi ilmiah membutuhkan kemampuan berpikir kritis dalam menyusun, mengevaluasi, dan mempresentasikan argumen secara logis berdasarkan bukti yang kuat. Dari paparan fakta dan kondisi yang ideal, maka saya di sini mengambil judul atau ingin meneliti tentang penerapan model project based learning melalui pendekatan flipped classroom untuk mengukur kemampuan memahami konsep dan argumentasi ilmiah siswa SMP pada materi zat dan perubahannya. Untuk referensinya saya di sini hanya mencantumkan 2 dari HB dan Alatas tahun 2014. Itu saja mungkin, Bu. Oke, terima kasih Bu Fatmi. Silakan teman-teman yang lain memberikan saran, komentar, kritik terhadap kerangka judul yang diajukan oleh Bu Fatmi. Banyak koreksinya kayaknya. Nggak apa Bu Fatmi. Apa-apa, Bu? Selagi dalam proses sampai nanti ujian tesis pun tetap masih harus Mm-mm. direvisi Bu Fatmi. Iya, nggak apa-apa, Bu. Mohon Bagaimana? masukannya Bapak Ibu sekalian yang sudah senior-senior. Pak Ano, Mbak Kiki, Bu Samyati, atau dari Bu Neri, tadi sudah diberi banyak komentar, sekarang bisa membantu. Mm-mm. Langsung terserap semua. Sedikit, Bu. Ya, Bu. Yang pertama itu kondisi saat ini itu karena Ibu kan diharapannya itu membahas tentang tujuan pembelajaran. Iya. Mungkin tepatnya kondisi saat ini harapannya itu bukan ke tujuan pembelajarannya, tapi karena Ibu di sini kan di kondisi saat ininya membahas bahwa dominan proses pembelajarannya. Sedangkan harapannya itu ke Kondisi ideal apa? iya, jadi proses seharusnya seperti apa gitu. Kalau tidak ceramah, seharusnya apa melibatkan Yang siswa langsung atau ada kolaborasi antar siswa, kah seharusnya metode yang seharusnya gitu. jadi langsung masuk ke Maksud saya, metode apakah yang kondisi saat ininya yang diganti atau apa ya? Misalnya ini udah kalau yang kata Ibu Ririn yang dulu-dulu itu, kalau metode ceramah itu kan pasti ada gitu ya. Di setiap pembelajaran itu kan pasti ada ceramah, nggak mungkin nggak ada gitu. Atau dispesifikkan mungkin Bu, apa ya? Kalau Ibu memang mau menerapkan PJBL mungkin tapi sudah dibahas di metode dan pembelajaran.
Mungkin maksud Bu Nelly jika ingin membandingkan Klasik, jadi harus klasik, klasik. Iya, maksudnya apple di to kiri sama apple di kanan gitu. itu kan kiri Iya. kanan itu kan Sinkron dibandingkan gitu Bu ya, ya. Bu ya. Kondisi saat ini yang sedangkan yang kanan itu ketujuan. Jadi Mm-mm. apakah di kondisi saat ini itu dibahasnya tujuan juga gitu, maksud saya gitu. Iya, iya. Karena di kondisi saat ini Bu Fatmi Sedangkan yang 3 membahasakan bawahnya kan sinkron nih, metode, pemahaman. Jadi Yang saya diawain. agak lucu gitu bacanya. Saya yang nggak paham Oh, mungkin. Gitu. mungkin maksudnya kolom yang sebelah kiri yang bagian kondisi saat ini di bagian bawahnya itu taruh di judul atasnya sebagai fakta. Nah, Iya. tulisan kondisi saat ini diganti dengan proses pembelajaran gitu atau ke KBM gitu kan, kegiatan belajar mengajarnya. Kemudian di sisi kanan sebaliknya harapan itu maka diganti naik ke atas sebagai apa, kondisi ideal. Nah, harapan itu diganti tulisannya menjadi sama apa tadi KBM. Tuan Bu Ririn, Jadi, maksud dari Bu Nelly itu isinya justru dalam metode pengajaran Iya, lama. Nah, itu kan student center, teacher center. Nah, mm, kondisi saat ini kan teacher center. Nah, harapannya itu mungkin bisa jadi lebih di eh, spesifiknya ya, apa gitu. kalau ini kan masih tujuan pembelajaran secara global, sedangkan di kondisi ideal dia sedang Ceramahnya. merujuk bahwa metode ceramah atau teacher center. Berarti mungkin harapannya cari kutipan dari undang-undangnya ini terkait dengan pembelajaran yang student center atau pembelajaran yang cenderung ke fokus pada peserta didiknya. Mungkin ke situ ya Bu Nelly maksudnya ya. Iya, Bu. Jadi membandingkannya itu apple to apple, jadi harus sama gitu. Kan kita mau lihat gapnya, kondisinya seperti apa, idealnya seperti apa. Mungkin bisa di situ kurikulum Merdeka itu cenderung menggunakan pembelajaran yang student center. Maka nanti di bawahnya kan akan turun menjadi PJBL dan flip classroom-nya di poin keduanya metode dan modelnya. Gitu mungkin Bu Nelly ya dan Bu Iya, Fatmi. Bu. Ya, ada lagi Bu Nelly? Itu dulu, Bu. Nanti saya Oke. nambah lagi. Yang lain? Ini Pak Anu belum ada suaranya dari tadi. ngajar katanya nggak? Udah selesai belum? Oh, tadi sempat on cam. Oh Iya, iya, off lagi. berarti boleh ngajar. Oke, sambil menunggu nanti Bapak dan Ibu ketika ada menemukan boleh raise hand. Catatan yang pertama kemudian nampak di saya itu terkait dengan sumber. Di sini Bu Fatmi mengutip Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 tahun 2003, kemudian mengutip dari HB dan Ahirudin 2017. Nah, Bapak dan Ibu, ini undang-undang kita bisa cari ya, bisa download, gitu kan ya, langsung sumber primernya. Jadi, kalau bisa yang dijadikan rujukan, bukan kalau bisa sih, lebih ke, Memang harus, iya, harusnya yang terbaru, harusnya, kurikulum terbaru. iya. Permendikbud, bukan ini ya lagi ya. Nah, itu tidak perlu mengutip dari tulisan orang lain. Itu kan Ibu bisa cari sumber primernya, langsung lampiran undang-undangnya. Iya, jadi langsung saja tidak perlu mengutip dari tulisan orang lain. Kemudian, satu lagi sumber yang digunakan itu di pemahaman konsep tahun 2014. Oke, 2014, 10 tahun terakhir memang yang kita gunakan ya. Tapi ini terlalu ngepres Bu Fatmi, 2014 memang sekarang 10 tahun terakhir. Tapi Bapak dan Ibu itu kan didesain atau dirancang dan diharapkan lulus di tahun 2025. Nah, saran saya, Bapak dan Ibu ketika mencari referensi, ya jangan range-nya 10 tahun terakhir dari sekarang. Tapi kalau bisa malah 5 tahun terakhir. Jadi itu akan lebih aman ketika Bapak dan Ibu misal cari di Google Scholar, gitu kan itu ada pembatasannya. Jadi 5 tahun saja. Jadi sudah fresh atau sudah penelitian-penelitian terbaru gitu. Apalagi terkait dengan argumentasi, pemahaman konsep itu sepertinya untuk 5 tahun saja sudah cukup banyak gitu. Jadi nanti bisa di-upgrade ya Bu Fatmi ya untuk literaturnya. Jangan yang
berarti minimal itu 2015 kalau misalnya mau ngepresnya. Karena itu terhitungnya nanti ketika Bapak dan Ibu sampai dengan ujian gitu 10 tahun terakhir. Kalau sekarang 2014, tahun depan Ibu harus mencari referensi lain yang setipe dan seide dengan artikel yang Ibu gunakan sebagai rujukan. Kemudian di sini tadi ini saya mencontohkan saja Bapak dan Ibu ya. Yang digunakan itu jurnal ekonomi. Nah, kira-kira secara esensi memang di sini Bu Fatmi kan mengambil terkait dengan isi kutipan undang-undang tujuan pendidikan gitu. Iya. Tapi Bapak dan Ibu, ketika nanti Bapak dan Ibu mencari referensi, coba dilihat juga sumbernya. Jadi kita tidak hanya mengutip, kalau ini mungkin yang dikutip bagian pendahuluannya gitu ya Bu Fatmi ya. Nah, terkait dengan artikel Bapak dan Ibu, silakan kutip itu bagian dari hasil penelitiannya. Tapi kalau Bapak dan Ibu mencari ide atau referensi terkait, oh ini tulisannya bisa saya dapatkan di mana? Nah, katakan saya jelaskan tadi sumber primernya. Ketika Bapak dan Ibu membaca, oh ini undang-undang. Pasti di artikel dari yang menulis ini, dari HB ini, dia akan menuliskan undang-undangnya dengan referensi yang sumber primernya. Nah, itu Bapak dan Ibu cari sumber primernya, kemudian dijadikan sumber untuk tulisan Bapak dan Ibu. Oke, sekarang ke esensi dari judul yang diajukan, penerapan model project-based learning melalui pendekatan flipped classroom. Pemahaman konsep. Ini untuk SMP ya, Bu Fatmi? Iya, Bu. Iya. Materinya zat dan perubahan. Kenapa memilih materi atau pada zat dan perubahan? Itu materi koma ya? Materi, koma, zat dan perubahannya, gitu kan? Nggak ada koma, Bu, langsung. Materi zat. Materinya zat dan perubahannya, Bu. Itu Oh, jadi kemarin tuh kan awalnya mau ambil tata surya, cuman kan tata surya tuh ternyata ada di semester genap gitu. Jadi ini baru kemarin pas bimbingan Bu berubah. oke. Untuk zat dan perubahannya, karena Bu Fatmi akan mengkaji terkait dengan pemahaman konsep dan argumentasi ilmiah, maka perlu juga dipaparkan atau dikaji atau dianalisis terkait zat dan perubahannya ini, apakah memang pemahaman konsep siswa SMP di materi ini masih belum optimal, atau argumentasi ilmiahnya mereka kesulitan di zat dan perubahan ini di bagian mana, sehingga nanti akan ada solusi menggunakan model PJBL dengan pendekatan flipped classroom. Nah, ini kan harus muncul dulu masalahnya. Kenapa akhirnya solusi ini muncul gitu? Kalau ini kan masih di beberapa tempat, tekanan pada pencapaian akademis dapat mendorong siswa untuk lebih fokus pada menghafal daripada memahami konsep secara mendalam. Ini kan masih terlalu umum ya. Kalau dikerucutkan lagi, mungkin Bu Fatmi belum ada sekolah kemarin kan, tapi sudah observasi di SMP ya. Iya. Nah, hasil observasinya seperti apa? Kemudian ditambah lagi beberapa penelitian terkait dengan materi zat dan perubahan. Pemahaman konsep siswa di SMP itu sekarang penelitiannya sudah sampai mana? Atau berdasarkan nilai, saya tadi sempat buka nilai ujian nasional itu, tapi terakhir adanya tahun 2020 kalau tidak salah. Nah, di situ kan dikaji apakah materi zat dan perubahan ini memang materi yang sulit di bagian pemahaman konsep dan argumentasi ilmiahnya. Jadi bukan serta-merta karena Bu Fatmi ingin meneliti terkait dengan pemahaman konsep dan argumentasi, kemudian memilih materinya. Jadi salah satu komponen yang harus juga menjadi pertimbangan adalah materi yang diambil itu juga mendukung dari atau ada permasalahan yang terjadi di situ, sehingga akan diselesaikan atau diberikan solusi berupa treatment. Kan ini nanti Bu Fatmi ini eksperimen ya, Iya, Bu. kuantitatif kan ya. Iya, Jadi kita. harus lebih menekankan di situ masalah apa
dari materi zat dan perubahan ini kira-kira siswa itu kesulitannya di bagian mana. Sehingga Bu Fatmi nanti urgensinya, arahnya akan menyelesaikan terhadap pemahaman konsepnya dan argumentasi ilmiahnya yang akan dibidik. Dengan apa? Menggunakan treatmentnya atau obatnya yang Ibu racik itu menggunakan model PJBL dengan pendekatan flip classroom. Jadi itunya yang harus ditekankan, Bu, karena Ibu akan melakukan memberikan solusi atau memberikan obatnya itu berupa treatment atau perlakuan kepada siswa di kelas. Ya kan? Jadi memang harus dikaji dulu, dimatangkan dulu materi dan materi zat dan perubahan ini apakah memang di antara materi-materi lain dalam kategori yang sulit sehingga pemahaman konsepnya masih perlu dibenahi dengan menggunakan proyek tadi. Seperti itu. Jadi harus cari tahu dulu ya Bu ya data kayak materi ini nih apa namanya dalam hal pemahaman konsep atau argumentasi ilmiah itu maksudnya itu gimana sih? Masih kurang dan perlu diperbaiki gitu. Tidak mungkin nanti kalau langsung mengkerucut terkait dengan materi zat dan perubahan itu akan agak sulit ya. Mungkin lebih ke materi IPA SMP, bagaimana pemahaman konsepnya dulu. Di breakdown dari umum dulu, Bu. Syukur-syukur kalau Ibu bisa menemukan terkait dengan penelitian pemahaman konsep siswa di materi zat dan perubahannya. Atau terjadi banyak miskonsepsi misalnya dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Oh, untuk materi IPA di zat dan perubahannya, untuk siswa SMP itu miskonsepsinya sangat tinggi. Ketika miskonsepsi tinggi, maka pemahaman konsep itu kan juga akan rendah. Nah, itu bisa dijadikan dasar. Jadi di breakdown seperti itu, karena ini nanti mau menyembuhkan itu, gitu. Jadi, gimana ya? Bahasanya itu Iya, paham simpelnya, Bu saya Bu. ya oke, paham. Jadi Jadi, kenapa milih ini karena jadi bukan serta-merta karena pengen meneliti terkait dengan pemahaman konsep dan argumentasi ilmiah. Tapi ada dasarnya dulu, kemudian nanti Bu Fani mengkerucut, oh ini kategori yang harus diselesaikan dulu dari masalah yang sudah ada itu pemahaman konsepnya, kemudian argumentasi ilmiahnya. Tahu dari penelitian itu didapatkan, oh siswa SMP itu ketika diminta untuk mempresentasikan apa yang sudah dibaca, tulisan atau makalah atau tugas proyeknya bagus, tapi ketika untuk diminta presentasi itu masih kurang. Nah, maka itu argumentasi ilmiahnya di situ bisa muncul. Begitu juga dengan pemahaman konsep. Saya tadi memberikan contoh terkait dengan miskonsepsi, mungkin yang banyak judul ada di artikel penelitian-penelitian terdahulu itu terkait dengan miskonsepsi. Coba dicari miskonsepsi terkait materi zat dan perubahan untuk anak SMP itu apakah tinggi? Jika itu tinggi itu juga bisa menjadi dasar. Jadi nanti baru muncullah pemahaman konsep, bukan pemahaman konsep dan argumentasinya dulu yang hadir, tapi masalahnya dulu. Nah, nanti akan diselesaikan. Bu Ririn, ada mau tambahan? Iya, dari pas awal Bu Fatmi presentasi, catatan saya tadi udah ada tuh. Rujukan referensi, baca nggak? Enggak. Tuh, ada dua poin. Yang pertama, dukungan referensi. Karena pas saya baca, 2017, 2000, ini, terus kurikulumnya, apa maksudnya, undang-undangnya tahun 2003. Oke, berarti cari yang terbaru. Dan kalau misalkan Ibu spesifikasi dengan terkait dengan Ibu judulnya apa sih Bu? Pemahaman Oh, konsep. penggunaan model itu kan kaitannya dengan proses pembelajaran ya Bu ya. Berarti Ibu bisa lihat tentang standar proses atau standar nasional terkait dengan proses pembelajaran itu seperti apa. Dari situ bisa berangkat untuk menuliskan harapannya atau kondisi ideal yang ada atau yang diminta oleh pemerintah itu proses pembelajaran seperti apa. Ibu bisa cek di standar proses. Kemudian kalau mau menggunakan referensinya sebaiknya yang masih ada lingkup sainsnya. Maksudnya kalau mau berpikir kritis kalau bisa
hasil penelitian yang dirujuk itu tentang berpikir kritisnya adalah dari pembelajaran sains. Karena kalau misalkan sosial, misalkan materi yang lainnya kayaknya kejauhan. Kalau masih dalam lingkup sains, misalkan fisika, kimia, biologi, atau matematika masih masih agak sama gitu ya. Tapi kalau misalkan eh, yang sosial agak kejauhan gitu ya Bu ya. Kemudian eh, punya Bu Fatmi ini sebenarnya sudah mulai kelihatan nih kalau masalahnya ini harusnya begini, kalau ini begini tetapi mungkin perlu diperbaiki lagi kaitannya dengan masih belum fokusnya contohnya pemahaman konsep di beberapa tempat. Nah, di beberapa tempat itu kan asumsi ya, kalau Ibu menyebutkan ada kelanjutan dari itu di beberapa tempat daerah di Sumatera memperoleh hasil ini, hal ini berdasarkan data yang ini atau berdasarkan data statistik di beberapa tempat memperoleh data kayak gitu masih masih apa ilmiah. Tapi kalau cukup seperti yang Ibu sajikan ini kayaknya seperti asumsi gitu. Untuk itu kalau misalkan nggak terkesan menjadi sebuah asumsi, maka lakukanlah penelitian pendahuluan atau studi literatur berdasarkan studi literatur yang dilakukan itu mungkin lebih lebih kuat gitu ya di beberapa kasus. Nah, untuk kalimat-kalimat seperti ini nanti tidak disarankan ada di awal kalimat, apalagi ada di awal paragraf. Ini kan semua kan kata hubung ya. Kata hubung itu dipakai setelah koma gitu. Jangan muncul di awal awal kalimat gitu. Karena berdasarkan pengalaman juga, biasa kalau misalkan nulis itu mahasiswa suka ya itu tadi kata hubung itu di awal kalimat. Kemudian paragrafnya itu hanya ada satu kalimat panjang sih gitu dibikinnya agak menjorok gitu tapi setelah dibaca dimaknai lah ini mah satu satu kalimat gitu. Nah, perlu diingatkan kembali udah tau lah kita kan sama-sama sudah belajar bahasa Indonesia ya cuman mungkin perlu diingatkan kembali bahwa dalam satu paragraf itu berisi satu ide pokok. Untuk bisa dipahami sebagai satu ide pokok, harus ada kalimat pengantar. Dan dari kalimat pengantar, supaya lebih jelas lagi ide pokoknya, maka ada kalimat keterangan. Nah, sehingga setidaknya di dalam satu paragraf itu terdiri dari 3 kalimat. Atau kalau paling susah benar nemuinnya ya udah 2. Tapi jangan satu kalimat lah. Kemudian untuk Bu Fatmi kan langsung bidik materi zat perubahan. Nah, di catatan saya tadi apa yang terjadi dengan materi zat dan perubahan itu? Kenapa kok milihnya materi itu? Nah, nanti di bagian fakta Ibu harus memaparkan tuh. Kenapa kok memilihnya materi zat dan perubahan? Ada apa? Oh, ternyata selama ini berdasarkan hasil wawancara dengan guru untuk konsep zat dan perubahan, peserta didik kurang mengembangkan kemampuannya dalam kaitannya kayak memahami konsep memahami konsep zat dan perubahan. Kenapa? Hasilnya pada rendah semua. Oh, berarti malah kemungkinan solusinya itu harusnya praktikum itu ya. Iya. Soalnya untuk tahu zat dan perubahan itu kan harus dilakukan kegiatan praktikum. Nah, metodenya bisa metode demonstrasi gitu kan. Nah, bisa bisa nanti Ibu tambahkan Bu mau tanya. Mm-mm. Kan kemarin itu memang dari awal juga saya tuh masih bingung untuk penentuan materinya, Bu. Karena kan awalnya kan kalau Pak Arif itu kemarin tuh kan saya tanya, awalnya kan itu pengajuannya PBL berubah jadi PJBL. Terus kenapa Pak apa namanya kalau proyek pada materi tata surya itu lebih banyak gitu, bisa bikin proyek banyak proyeknya gitu. Jadi itu kan memudahkan siswa untuk memahami gitu. Jadi apa sih
pemikiran saya itu alur pikiran saya tuh kemarin itu kenapa apa namanya? Jadi bukan ke Bu Friska tadi sama Bu Ririn kan masukannya kan ada hubungannya sama pemahaman konsep dan argumentasi ilmiah. Makanya kenapa diteliti materi ini. Nah, kalau yang dari Pak Arif kemarin itu hasilnya gitu. Jadi materi mana yang bisa menghasilkan project gitu, Bu. Jadi gimana itu? Alur Ini pikirnya kayak gitu. Makanya saya kemarin tuh kebingungan nyari materi yang sesuai. Soalnya semester ganjil itu materinya cuman dikit itu. Nih, saya mau tanya sama Ibu, kalau untuk zat dan perubahan, proyeknya seperti apa yang Ibu harapkan? Mereka membuat produknya produk yang gimana? Kemarin tuh udah ngeliat beberapa dari YouTube juga sih Bu referensi. Jadi kayak ada project bikin apa namanya? Pendingin ya Bu ya. Pendingin atau untuk yang menstabilkan es itu dari styrofoam ya. Yang busa-busa putih itu apa namanya? Styrofoam. Apa itu? Bikin itu projectnya gitu. Terus bisa juga Bikin apa? Maksudnya itu kotak kan bahannya dari styrofoam yang Ibu kotak membuat, bikin kotak kayak ini loh Bu, apa penyimpanan es. Jadi kan kalau es itu kan dingin kalau ditaruh di suhu yang standar dingin di dalam Oh, kulkas. maksudnya Ibu mau mereka biar paham bahwa zat cair itu bisa berubah padat, Iya, padat gitu. bisa jadi cair pada suhu tertentu gitu. Jadi proyeknya tuh kayak bikin kotak gitu buat apa istilahnya Pendingin, pendingin gitu ya Bu ya. termos itu. Bukan termos apa sih? Ya kotak-kotak yang putih-putih itu apa namanya? Kita Box bisa juga. es Box itu iya. buat mama ikan ya. Box es tapi dia bikinan sendiri gitu dari yang putih-putih itu. Yang biasa buat nempel di mading itu yang putih-putih itu apa namanya? Iya, styrofoam. Iya, styrofoam. Enggak, maksudnya memang mau dilihat mereka membuat pendingin, berarti kan ada bahan lainnya ya supaya zat itu berubah. Saya pikir tadi kalau styrofoam kan selama ini digunakan untuk penstabil, maksudnya Iya, supaya suhunya penstabilan tetap suhu gitu, gitu. atau Iya, tidak cepat apa namanya, tidak cepat berubah dari es iya. menjadi cair itu supaya Air. tidak cepat cair gitu kan. Ya, Nah, terus kalau misalkan yang Ibu maksudkan tadi, kok saya nangkepnya malah siswa bisa bikin project dengan bahan styrofoam yang kalau air dimasukkan situ tuh bisa jadi padat gitu, jadi es gitu, bukan gitu. bukan mempadatkan Bu. Jadi kayak lebih menstabilkan apa ya Itu apa? esnya gitu. Nah, berarti kan materinya nggak kena, ada Iya. zat dan perubahan. Berubahnya kapan dia mau menetapkan Dari agar padat tidak mencair. menjadi cair. Jadi kotaknya itu nanti dibikin perlakuannya beda-beda. Ada yang tutupnya dicampurin aluminium foil gitu. Jadi lebih kayak rapet. Ada yang dia polos aja, bikin kotak biasa aja gitu, Bu. Nanti dibandingkan gitu. Saya belum begitu Saya nggak nangkep ini. karena gini Bu, kan materi zat dan perubahan. Nah, melalui proyek yang mereka kerjakan, konsep tentang zat dan perubahan itu siswa bisa paham gitu, Bu. Nah, kalau proyeknya kayak yang Ibu sampaikan, kok lebih kepada Saya juga stabil, maksudnya nggak kelihatan perubahannya gitu. Atau mungkin saya yang kurang paham. Masuk ini nggak Bu Priska? Maksudnya bisa, maksudnya karena kan background saya bukan fisika ya mungkin ya. Jadi saya membayangkan kok nggak kelihatan perubahannya gitu. Justru kan biar peserta didik nih tahu nih bahwa zat itu ada macam-macam dan dia bisa berubah loh gitu. Ya nggak sih? Mungkin, kalau saya nangkepnya tadi yang terakhir karena akan diberikan beberapa perlakuan. Jadi Iya, nanti kayak praktikum, tapi ada beberapa perlakuan. Maka beda-beda. hasil berbeda itu nanti akan jadi proses berpikirnya mereka, Bu. Dan mereka akan menyimpulkan dari situ. Kalau saya tangkap dari pemaparan Bu Fatmi yang terakhir tadi ya.
Iya. Ibaratnya Oh, nanam cabai berarti dengan bukan pupuk A, berarti B, C bukan dari gitu. project yang mereka buat itu ya. Maksudnya Menghasilkan produk maksudnya, Bro. Iya, maksudnya bukan dari project yang mereka kerjakan itu mereka memaham untuk dapat konsep perubahan zatnya itu. Tetapi kan kalau yang tadi disampaikan berarti setelah dilakukannya praktikum, Percobaan. iya, ada percobaan Atau kan lebih ke berarti kan. demonstrasi. praktikum ya. Kalau project nanti mungkin dari praktikum itu, Bu Fatmi bisa meminta mereka hasil dari praktikum itu, produknya atau laporannya bisa bermacam-macam produk. Kalau misalnya mau ambil diferensiasinya di produk gitu ya. Karena project dia, tunggu, kita kita ini kan dulu, Samakan dulu pemikiran, persepsinya. ya, alur pikirnya itu disamakan. Ini kan Bu Fatmi seperti terjebak harus mencari Iya, materi materi yang IPA ada projectnya yang gitu, Bu. bisa dibuat project. Nah, soalnya Pak Arif kemarin kayak gitu, apa ngasih tahunya Bu. Jadi bingung saya kemarin itu. Nah, gini, oke, ketika Ibu mau materinya kita skip dulu ya, kita anggap belum ada materi zat dan perubahan. Iya. Nah, kita berhenti di penerapan model PJBL melalui pendekatan flip classroom untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep dan argumentasi ilmiah siswa SMP. Nah, Materinya nggak usah dicantumin, Bu. iya, materinya Nanti nanti ada di bagian dalam isi aja. Jadi di judul nggak usah pakai materi. Begitu ya, Bu ya. Jadi Bu Fatmi, PR-nya untuk, maksudnya gini, ini kan berarti masalah yang akan diselesaikan Bu Fatmi itu pemahaman konsep dan argumentasi ilmiah. Jadi Iya. jangan terpaku dulu materi apa yang bisa Materinya. untuk proyek. Jadi nanti mencari Bingung. terkait dengan pemahaman konsep dan argumentasi ilmiahnya itu masukkan materi IPA SMP. Oh gitu aja ya, Bu. Umum Ya, aja. iya, jadi cari materi IPA SMP, bagaimana pemahaman konsepnya, bagaimana argumentasi ilmiahnya. Apakah itu bermasalah? Ketika itu bermasalah, baru nanti kita susuri analisis kurikulumnya. Materi dari materi IPA itu mana yang bermasalah. Kemudian juga nanti itu ada pengkategoriannya. Ini materi IPA-nya sudah ada. Fase D, itu tujuannya apa saja, kemudian materinya apa saja. Breakdown lagi dari materi yang ada dari kelas 7 sampai kelas 9 itu, mana materi-materi yang punya indikasi atau punya indikator bisa dijadikan project. Nah, itu nanti di breakdown-nya ke situ. Tapi PR-nya sekarang, karena ini solusinya terkait dengan mengukur kemampuan pemahaman konsep dan argumentasi, cari dulu kondisinya. Jangan-jangan pemahaman konsep dan argumentasi ilmiah siswa SMP untuk materi IPA, khususnya di Lampung, misalnya kabupaten, misalnya di Metro gitu. Untuk siswa SMP di Metro, ternyata nilai IPA-nya di pemahaman konsep itu sudah baik atau malah sangat baik gitu. Jadi kan tidak ada masalah yang terjadi dan tidak perlu untuk diselesaikan gitu toh. Iya. Iya, Jadi fokus ke ini ya, Bu ya. Untuk yang yang diukurnya ini ya, Bu ya. iya, cari dulu Sebenarnya masalahnya. masalahnya ya. Nah, nanti kalau misalnya memang, oh iya, pemahaman konsep dengan argumentasi ilmiah siswa ini di tingkat SMP untuk materi IPA masih kurang. Nah, dari situ nanti kita baru breakdown materi mana yang cocok untuk Ibu kira-kira yang paling urgent untuk diselesaikan dari materi ini ya. Nanti ada kesesuaian. Oh, berarti nanti di semester ganjil, berarti nanti disempitkan lagi materi semester ganjil apa saja dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Baru nanti dicari lagi yang sesuai atau bisa dibuat untuk project itu materi yang mana saja. Jadi eh, pola pikirnya gitu mungkin Bu Ririn ya. Jadi cari masalahnya dulu, jangan nanti ini belum tentu nih pemahaman konsep dan argumentasi ilmiahnya bermasalah, tapi sudah Iya, makanya kan udah bingung materi. kalau yang dari judul ini saya memahaminya gini. Dengan solusi yang Bu Fatmi tawarkan, yaitu penggunaan PJBL dan Flip Classroom, maka dapat mengobati penyakit tentang pemahaman konsep dan argumentasi ilmiah. Sehingga kedua masalah itu tuh dapat teratasi dengan PJBL. Nah, di aspek mananya? Di bagian mananya dari PJBL mereka melakukan project based learning itu yang melatihkan argumentasi ilmiahnya.
Iya, gitu. Di dari bagian mana pemahaman konsepnya di bisa bagian mana yang diukur pemahaman gitu. konsepnya, sehingga materi konten IPA-nya itu mungkin bisa berlaku untuk Semuanya juga semuanya gitu. Kalau ibu fokus langsung nembak ke materi. materi zat dan perubahan ya kayak tadi itu, pada saat ibu jelaskan loh berarti kan bukan di PJBL ya, kalau berarti kan itu harusnya praktikum dong itu kan, karena kan tadi percobaan ada yang satu ada yang tapi kayaknya kalau misalkan di ini diskusi ya, Iya, Bu. karena Bingung. tergantung dari trigger guru di awal pada saat pembelajaran sih ya. Jangan berikan keluasan kepada mereka bagaimana membuktikan bahwa terjadi perubahan zat itu melalui mereka membuat proyek terserah. Jadi jangan dikasih tahu dia harus dikasih styrofoam, yang ini enggak, yang ini enggak. Nah, Bu, mungkin itu lebih masuk ke proyek. Tapi kalau dari yang penjelasan Bu Fatmi itu mereka suruh buat apa namanya dari penstabil itu kemudian nanti diuji cobakan. Kalau itu nggak masuk proyeknya. Tapi kalau di awal pembelajaran guru bilang misalkan sudah dibagi 3 kelompok gitu kan, misal kalian tuh kalau misalkan menurut kalian apa yang terjadi kalau es itu kita taruh di atas meja didiamkan selama beberapa jam, apa yang mencair Bu? Oke. Silahkan kalian ada nggak caranya supaya es itu nggak mencair? Masukin kulkas ini oke. Sekarang kalian diberikan kesempatan untuk mendesain bagaimana supaya es itu tidak terjadi perubahan dan buktikan bahwa itu buktikan melalui produk yang kalian buat. Ntar kan jadi sebenarnya kita udah tahu, nah harusnya dikasih styrofoam sama enggak. Nah, tapi kita nggak bilang tuh, biar mereka yang mendesain praktikumnya, mereka yang mendesain perlakuannya gitu, mendesain produknya. Nah, dari situ nanti kita tanya, kamu kenapa kok dilapisin pakai ini ya, pakai aluminium foil gitu. Kenapa nggak pakai kain aja gitu. Nanti kan mereka ya karena aluminium foil itu kan sifatnya gini-gini. Nah, berarti kan masuk ke konsep di situ mereka berlatih untuk Ibu argumentasi ilmiahnya pada saat membuat proyeknya itu ya. Jadi kayak alat dan bahan kita nggak menyediakan gitu ya Bu ya. Jadi Karena terserah sama siswanya mau apa. iya, proyek itu tuh sebenarnya diberikan keluasan kepada mereka. Guru itu hanya sebagai pendamping aja, fasilitator aja. Karena dari situ kan ketahuan kemampuan berdiskusi mereka kelompok itu, dan ketika kita memantau mereka mengerjakan proyek itu ditanyain tuh apa kendalanya, kemudian kenapa, masalah apa yang kalian hadapi, gini-gini, terus kalian gimana solusinya, terus kami lakukan ini. Nah, artinya kan di situ terjadi proses berargumentasi ini juga, dan mereka juga akhirnya bukan ini enggak kan, kalau es itu kan harus kondisi yang suhunya di bawah 0 derajat Bu, berarti harus stabil. Biasanya sih kalau hasil pengamatan saya kayak tas yang dijual orang itu supaya bontot makanan yang dibawa itu tetap panas, itu lapisannya pakai aluminium foil Bu gitu. Artinya kan dia di situ memahami konsep bahwa dan seterusnya gitu. Jadi jangan maksudnya setiap kelompok kamu buat yang pakai styrofoam, kamu buat yang ada lapisan aluminium foil, kamu jangan dikasih aluminium foil, nggak gitu. Tapi biar mereka membuktikan bahwa dengan alat penstabil dari styrofoam yang mereka buat itu, bahwa benar
sudah membuktikan menghambat untuk tidak terjadinya perubahan dari bentuk padat menjadi cair untuk esnya gitu. Atau dibagi perubahan dari padat ke cair, terus cair ke padat susah ya kalau dibuat itu. Kemudian cair ke gas. Bukuin susah. Cair ke gas bukannya lebih gampang? Kan dipanasin. Gas diuapin bawa kompor berarti. Lilin aja kan bisa, Bu, nggak usah satu panci Iya juga. itu makanya. Atau Oh, iya. spiritus kan itu cepat, nggak terlalu banyak. Itu dari cair ke gas ya. Ya kan, Oh Bu? iya, air gitu pakai lilin disendokin gitu Ibu ya. Nguap. Air pakai lilin disendokin. Ini gimana kalimat strukturnya ini? Air pakai lilin Air pakai lilin disendokin. disendokin. Berarti lilinnya megang sendok gitu kan. Perubahan dari cair ke uap itu panas dia. Aduh, bingung saya juga. Atau ganti materi, Bu. Jangan gampang ganti materi. Ini sama kayak Bu Nelly. Gimana kalau ganti? Gini, CSI. Bu Fatmi. Ini kan kita sudah berbicara terkait dengan materi azat dan perubahannya gitu. Iya. Seperti saran saya dan Bu Ririn di awal tadi, oke, materinya materi IPA dulu. Nah, nanti untuk skupnya mau ambil dari setelah memang itu deal pemahaman konsep dan argumentasi ilmiah di latar belakang itu sudah kuat, baru nanti di breakdown ke materi apa yang akan Ibu ambil sebagai bahan sampling di penelitiannya.